Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lestari Daningsi. Saya dari Prodi Ilmu Keperawatan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hipertensi. Nah, yang pertama itu ada definisi hipertensi. Hipertensi atau yang biasa disebut dengan tekanan darah tinggi merupakan tekanan darah sistolik batas normal yaitu 140 mmHg dan tekanan darah sistolik di atas 90 mmHg menurut WHO 2013. Yang B itu ada etiologi hipertensi. Berdasarkan hipertensi dibagi menjadi dua, yaitu ada hipertensi primer, yang kedua itu ada hipertensi sekunder. Nah, yang pertama itu ada hipertensi primer esensial. Hipertensi primer atau yang disebut dengan hipertensi esensial adalah hipertensi yang 90% tidak diketahui oleh faktor penyebabnya. Nah, di sini ada faktor penyebabnya ada 5. Yang pertama itu ada genetik, yang kedua itu ada jenis kelamin dan usia, yang ketiga itu ada diet, yang keempat itu ada berat badan obesitas, yang kelima itu ada gaya hidup. Yang kedua itu ada hipertensi sekunder. Hipertensi sekunder terjadinya akibat salah satu contoh hipertensi sekunder adalah hipertensi vaskularena yang terjadi bersifat stenori arteri renalis. Kelainan ini dapat bersifat kongenital atau akibat arteriolesis. Stenosis arteri renalis menurunkan aliran darah ke ginjal sehingga telah terjadi pengaktifan reseptor di ginjal, perangsangan pelapisin renin, dan pembentukan angiotensin 2. Nah, di sini ada bagian C, ada manifestasi klinis. Tanda dan gejala utama hipertensi adalah menyebutkan gejala umum yang ditimbulkan akibat hipertensi atau tekanan darah tinggi tidak sama pada setiap orang. Bahkan terkadang timbul tanpa gejala. Secara umum, gejala yang dikeluhkan oleh penderita hipertensi sebagai berikut. Yang pertama itu ada sakit kepala. Yang kedua itu ada rasa pegal tidak nyaman saat menunduk. Yang ketiga itu ada perasaan berputar 7 keliling. Yang keempat itu ada berdebar atau detak jantung terasa cepat. Yang kelima itu ada telinga berdenging yang memerlukan tanganan segera. Klarifikasi hipertensi, kategorinya itu ada 6. Yang pertama itu ada normal, high normal. Ketiga itu ada grade 1, grade 2, grade 3, dan grade keempat. Nah, kalau yang normal itu 120 mmHg sistoliknya. Kalau diastoliknya itu 80 mmHg. High normalnya itu 130 sampai 139 mmHg sistoliknya. Kalau diastoliknya itu 5 sampai 89 mmHg. Grade 1-nya itu ringan, 140 sampai 159 mmHg sistoliknya. Kalau diastoliknya itu 90 sampai 99 mmHg. Grade kedua itu sedang, 160 sampai 179 mmHg sistoliknya. Kalau diastoliknya itu 100 sampai 109 mmHg. Nah, grade yang ketiga itu berat, 180 sampai 209 mmHg sistolik. Yang kedua dan diastoliknya itu 100 sampai 119 mmHg. Dan yang terakhir itu ada grade yang keempat, sangat berat, kurang lebih dari 210 mmHg sistoliknya, dan diastoliknya itu kurang lebih 210 mmHg. Bagian yang E itu ada patofisiologi. Mekanisme terjadinya hipertensi adalah melalui bentuknya angiotensin 2 dari angiotensin 1 oleh angiotensin 1 converting enzim ACE memegang peran fisiologis penting dalam mengatur tekanan darah. Darah mengandung angiotensin yang diproduksi di hati. Selanjutnya oleh hormon renin diproduksi oleh ginjal akan diubah menjadi angiotensin 1 oleh ACE yang terdapat di paru-paru. Angiotensin 1 diubah menjadi angiotensin 2. Angiotensin 2 inilah memiliki peran kunci dalam menaikkan tekanan darah melalui aksi utama.
Nah, bagian yang F itu ada komplikasi hipertensi. Komplikasi yang terdapat di hipertensi ada 4. Yang pertama itu ada stroke, yang kedua itu ada infeksi miokard, yang ketiga itu ada gagal jantung, yang keempat itu ada kerusakan ginjal. Nah, bagian yang G-nya itu ada pencegahan hipertensi, dan ada beberapa pencegahan hipertensi, ada 8, yaitu yang pertama itu ada berat badan ideal, yang kedua itu ada makan makanan yang bergizi, yang ketiga itu ada olahraga teratur, yang keempat itu mengurangi rokok, mengurangi minum kopi, yang kelima itu ada kurangi makanan berlemak, yang keenam itu kontrol teratur ke fasilitas kesehatan, yang ketujuh itu ada hidrasi stres, yang terakhir itu ada dekatkanlah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ada penata laksanaan hipertensi. Penata laksanaan hipertensi ada 4 macam. Itu sebagai berikut. Yang pertama itu ada terapi oksigen, yang kedua itu ada pemantauan hemodinamik, yang ketiga itu ada pemantauan jantung, yang keempat itu ada obat-obatan. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.